Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Simak baik-baik ya. Coba kalian perhatikan kedua anak berikut. Namanya Roni dan Dion. Roni memiliki rambut keriting dan warna kulit yang gelap. Sedangkan Dion memiliki rambut lurus dan warna kulit yang cerah. Walaupun Roni dan Dion bersahabat, mereka memiliki perbedaan. Kita sebagai manusia memang berbeda satu sama lain. Namun, apa ya yang menyebabkan perbedaan tersebut? Penyebabnya adalah gen. Gen terdiri dari DNA yang terikat pada protein. DNA berbentuk seperti benang halus panjang yang disebut dengan kromatin. Saat pembelahan sel, benang kromatin akan memadat menjadi kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel tubuh. Manusia memiliki 46 kromosom di tiap inti sel tubuhnya. 44 kromosom merupakan kromosom tubuh atau disebut dengan autosom. 2 sisanya adalah kromosom kelamin atau gonosom yang menentukan jenis kelamin. Ketika terjadi pembuahan, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu akan melebur. Saat inilah gen diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Karena itu, ada sebagian sifat kamu yang mirip dengan ibu dan sebagian mirip dengan ayah. Sebagai contoh, apabila ibu berambut keriting heterozigot dengan genotip R besar R kecil, disilangkan dengan ayah berambut lurus dengan genotip R kecil, akan menghasilkan filial 3R kecil banding 1R besar R kecil atau 3 rambut lurus berbanding 1 rambut keriting. Sehingga kemungkinan besar keturunan yang dihasilkan akan berambut lurus. Gen terdiri dari DNA. DNA adalah 2 rantai polinukleotida yang berpilin dan saling terikat satu sama lain. Struktur DNA ini dikenal dengan heliks ganda atau double helix. Polinukleotida ini merupakan gabungan dari banyak nukleotida. Tiap nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari guanin dan adenin. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Basa adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan basa guanin akan berpasangan dengan sitosin. Namun, selain DNA, ada juga yang disebut dengan RNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai polinukleotida. Nukleotida pada RNA sedikit berbeda dengan DNA. Jenis gula pada RNA ini adalah gula ribosa, sedangkan basa pirimidinnya adalah urasil. Perbedaan DNA dan RNA lainnya adalah rantai RNA yang lebih pendek dan jumlahnya yang tidak tetap. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat ini dilakukan oleh seorang ahli botani asal Austria yang bernama Gregor Mendel. Atas jasanya tersebut, Mendel dijuluki sebagai Bapak Genetika. Hukum Mendel I menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas. Mendel menyilangkan kacang ercis yang memiliki satu sifat beda, yaitu kacang ercis berbunga ungu dengan berbunga putih. Kedua tanaman ini disebut sebagai parental atau induk. Warna ungu dan putih yang terlihat disebut fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh alel atau pasangan gen yang disebut dengan genotip. Warna ungu memiliki genotip U besar, sedangkan warna putih memiliki genotip U kecil. Huruf besar artinya gen bersifat kuat atau dominan. Huruf kecil artinya gen bersifat lemah atau resesif. Tiap induk akan menghasilkan gamet yang memisah secara bebas sesuai hukum Mendel I. Kacang berbunga ungu menghasilkan gamet U besar, sedangkan kacang berbunga putih menghasilkan gamet U kecil. Ketika disilangkan, keturunan atau filialnya memiliki genotip U besar U kecil.
Ketika gen dominan bertemu dengan gen resesif, gen dominan akan menutupi sifat gen resesif tersebut, sehingga semua filial satunya akan berbunga ungu. Jika sesama filial satu disilangkan kembali, maka gamet yang terbentuk dari setiap parental adalah U besar dan U kecil. Gamet U besar bertemu dengan U besar, hasilnya akan U besar, dan seterusnya. Hasil akhirnya atau filial 2 memiliki perbandingan pada bunga ungu dan bunga putih adalah 3:1. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa alel yang memisah saat pembentukan gamet akan bergabung kembali secara bebas. Mendel menyilangkan kacang ercis yang memiliki dua sifat beda, yaitu kacang ercis berbiji bulat dan kuning, genotipnya B besar, K besar dengan kacang ercis berbiji hijau dan keriput, genotipnya B kecil, K kecil. Genotip B besar, K besar menghasilkan gamet B besar, K besar, sedangkan genotip B kecil, K kecil akan menghasilkan gamet B kecil, K kecil. Ketika disilangkan, semua filial 1 menghasilkan genotip B besar, K kecil dengan fenotip berbiji bulat dan kuning. Selanjutnya, di persilangan kedua antara sesama filial 1, parental B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K kecil juga. Gamet yang dihasilkan dari masing-masing parental ada 4 macam, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ketika disilangkan, alel-alel tersebut akan bergabung secara bebas sesuai hukum Mendel 2. Contohnya, gamet B besar, K besar bertemu dengan B kecil, K kecil menjadi B besar, K kecil, dan seterusnya sampai semua kotak penuh. Sehingga dihasilkan perbandingan filial 2 adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau.